Soal pertama, seorang perempuan 34 tahun P3A0 postpartum hari ketiga. Bayi lahir mati, payudara tegang, teraba hangat, berwarna kemerahan dan nyeri berdenyut. Kolostrum keluar bila dipalpasi. Suhu tubuh 37,3 derajat Celcius. Apakah hasil yang tepat pada kasus di atas? A. Kompres dingin. B. Kompres hangat. C. Meses payudara. D. Merendam air hangat. E. Mengeluarkan ASI dari payudara. Jawabannya adalah A. Kompres dingin. Pembahasan. Kompres dingin menyebabkan fase kontraksi pembuluh darah dan menekan saraf sensorik serta menekan sensorik nyeri di sekitar kompresan. Produksi aliran ASI dapat diminimalisir sehingga teknik pengosongan dengan pemompa sangat efektif. Produksi ASI juga dapat terkendalikan selama proses pengosongan berlangsung. 2. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 melahirkan 8 jam yang lalu belum bisa buang air kecil. Kandung kemih teraba tegang. Apakah komplikasi yang dapat segera terjadi jika kondisi di atas tidak segera ditangani? A. Endometritis. B. Perdarahan postpartum. C. Tromboplebitis pelvica. D. Tromboplebitis femoralis. E. Dysesmesis intravascular coagulation. Jawabannya adalah B. Perdarahan postpartum. Pembahasan. Proses perkemihan 2-3 jam pasca persalinan. Observasi kandung kemih sangat penting karena berhubungan dengan kontraksi uterus. Bila yang penuh kontraksi uterus tidak maksimal dan risiko atonia uteri dapat yang berdampak ancaman perdarahan postpartum, kurang lebih kematian ibu tertinggi. Nomor 3. Seorang perempuan usia 22 tahun P1A0 postpartum 2 bulan yang lalu mengeluh kesulitan menyusui karena harus kembali bekerja tapi masih ingin memberikan ASI secara eksklusif. Ibu bermaksud menyimpan ASInya dalam lemari es selama bekerja. Berapa lama ASI ibu tersebut dapat bertahan? A. 8 jam, B. 24 jam, C. 32 jam, D. 48 jam, E. 64 jam. Jawaban B. 24 jam. Pembahasan. Jam penyimpanan ASI dalam kulkas biasa bertahan dalam 24 jam sampai 3 hari dan akan bertahan hingga 3 bulan jika disimpan dalam freezer. Pemberian sebaiknya direndam atau dibungkus dulu dengan air atau handuk hangat sehingga 5-10 menit agar usus bayi mudah mencerna ASI yang sesuai dengan suhu ibu. 4. Seorang perempuan umur 30 tahun P3A0 7 hari postpartum mengatakan demam sejak 2 hari yang lalu. Persalinan ditolong oleh dukun, datang ke bidan dengan keluhan demam, pusing dan badan terasa lemas. PPV cairan berbau, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, suhu 39 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit. Apakah diagnosis yang tepat? Berdasarkan pada kasus di atas, A. Demam postpartum, B. Infeksi purpuralis, C. Infeksi luka perineum, D. Dehidrasi postpartum, E. Infeksi robekan jalan lahir. Jawaban B. Infeksi purpuralis. Infeksi purpuralis, infeksi ibu nifas ditandai suhu kurang lebih 38 derajat Celcius, lokia berbau, masa inkubasi 2 hari dalam 10 hari. Pertama postpartum, disebabkan oleh bakteri yang berada di dalam usus dan jalan lahir. 5. Seorang ibu usia 28 tahun P1A0 baru saja melahirkan secara normal 2 hari yang lalu di PMB. Merasa lelah dan khawatir tidak dapat merawat anaknya dan sering menceritakan pengalaman saat bersalin. Menurut teori Reva Rubin, fase adaptasi yang sedang dialami ibu di atas adalah A. Tucking in, B. Tucking hold, C. Tucking on, D. Letting go, E. Letting in. Jawaban A. Tucking in. Pembahasan. Tucking in adalah fase menerima atau psikologi Reva Rubin. Terjadi pada beberapa jam hingga 3 hari postpartum. Fase ini disebut juga dengan fase dependen. Fase menceritakan saat hamil hingga bersalin. Pemberian nasihat harus berulang-ulang dan diinformasikan ke ibu.